Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Al-Habsyi, jurusan Teknik Elektroda 4, bekerja sama dengan Genetik Computer School Singapura. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi. Poin A, gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Pada bidang ini sangat bervariasi menyesuaikan skala bisnis dan kebutuhan pasar. Secara umum, pekerjaan di bidang TI setidaknya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi pada lingkungan kelompok ini. Adapun pekerjaan di bawah ini, sistem analis, programmer, web designer, web programmer, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat beberapa pekerjaan seperti technical engineer, networking engineer, dan lain-lain. Nah, kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi pada lingkungan kelompok ini. Adapun pekerjaan seperti di bawah ini adalah EDP operator, sistem administrator, MIS director, dan lain-lain. Nah, masuk ke kelompok 4 adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Masuk ke poin B, profesi bidang teknologi informasi sebagai profesi. Seorang software engineer dapat dikatakan sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Software engineer juga harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat. Julius Hermawan mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi. Kompetensi adalah suatu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembang perangkat lunak seperti bidang ilmu metodologi, pengembangan perangkat lunak, manajemen sumber daya, mengelola kelompok kerja, dan komunikasi. Ilmu komputer atau computer science. Adapun komponen yang berhubungan adalah teori-teori untuk memahami komputer device, program dan sistem, eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep, metodologi desain, algoritma dan tool untuk merealisasikannya, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan rekrutmen yang diminta, teknik rekayasa atau engineering, teknik industri atau industrial engineering, ilmu manajemen, dan ilmu sosial atau social skills. Software engineer sebagai sebuah profesi tidak semata mengandalkan pengetahuan dalam ilmu komputer saja, melainkan interdisipliner dari berbagai bidang ilmu yang saling mengisi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas. Poin C, pekerjaan teknologi informasi standar pemerintah. Poin pertama, mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pengembang sama, pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam teknologi informasi sejak tahun 1992. Lanjut, peranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab serta hak untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Di bawah ini adalah sebuah penjelasan tentang peranata komputer. Yang pertama, pengangkatan jabatan peranata komputer. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1
Menteri, Jaksa Agung ke Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, pimpinan lembaga pemerintahan non departemen dan gubernur kepala daerah tingkat 1 dapat mendelegasikan sebagai wewenangnya untuk mengangkat pejabat peranata komputer yang memegang jabatan ahli peranata komputer muda ke bawah. Adapun syarat-syarat jabatan peranata komputer: bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau diploma 1 atau yang sederajat. Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Poin 4, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. 5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Adapun jenjang dan pangkat peranata komputer sesuai dengan tugasnya, tanggung jawab dan nilai-nilai profesionalitas yang harus dimilikinya. Terdapat jenjang dan pangkat peranata komputer. Pembebasan sementara peranata komputer. Untuk tetap pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa peranata komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Lanjut, perhentian dari jabatan peranata komputer. Masuk ke poin D, standarisasi profesi menurut SRIK PS SER-CC. Kriteria menjadi pertimbangan dalam pengembangan klarifikasi job adalah sebagai berikut: cross country atau cross enterprise applicability, cross country, cross enterprise, dan applicability. Ini berarti bahwa job yang didefinisikan tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi setiap pekerjaan. Lanjut, function oriented bukan title oriented. Klarifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tetapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Lanjut, testable atau certifiable. Klarifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Lanjut, applicable. Fungsi yang didefinisikan harus diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Mungkin bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Etika profesi, masuk ke pendidikan dan pelatihan, turun ke instruktur dari pendidikan TI non gelar. Kemudian sistem development, programming, dan project manager. Model klasifikasi yang direkomendasikan setiap jenis pekerjaan menurut skema di atas adalah sebagai berikut: supervised atau tertib bimbing, moderately supervised atau madya, independen atau mandiri. Programmer merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Sistem analis atau analis sistem merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau program lanjut. Project manager, manajer proyek, merupakan pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Instruktur atau instruktur berperan dalam melakukan bimbingan atau pendidikan dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Lanjut ke spesialis, merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti spesialis menurut SER-CC terdiri atas data communication, database, security, quality assurance, is audit, system software support, distribusi sistem, sistem integration. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.